pekerjaan merupakan proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan atau metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam perusahaan. PT KAI atau disebut juga dengan PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT KAI meliputi angkutan penumpang dan barang. Ada beberapa kelas layanan yang disediakan oleh PT KAI meliputi layanan kelas eksekutif, kelas campuran, kelas ekonomi. Perusahaan Kereta Api Indonesia memiliki sebuah struktur organisasi atau pengelompokan jabatan dari mulai yang tertinggi sampai dengan yang paling bawah atau yang terendah, seperti Vice President yang membijaki peraturan yang akan ditaati oleh jabatan-jabatan yang di bawahnya. Lalu manajer, asisten manajer. Lalu ada jabatan yang diposisikan untuk bertanggung jawab berada di dalam gerbong kereta atau di lapangan, seperti masinis. Masinis ini bertugas untuk mengoperasikan armada kereta dengan mengikuti panduan dan arahan dari pusat. Yang kedua adalah asisten masinis. Tugasnya adalah membantu juru mudi atau masinis kereta dalam mengoperasikan armadanya. Walaupun namanya asisten, tetapi kemampuannya harus dituntut setara dengan seorang juru kemudi atau masinis. Lalu yang ketiga, mengatur perjalanan kereta api atau PPKA. Merupakan pekerjaan seorang profesi yang harus profesional, yang membutuhkan keahlian khusus dan kedisiplinan tinggi, yang bertanggung jawab mengatur dan melakukan segala tindakan untuk menjamin keselamatan dan ketertiban bagi segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan perjalanan kereta api dan urusan langsir dalam batasan stasiunnya untuk wilayah pengaturan setempat atau beberapa stasiun untuk wilayah pengaturan daerah. Peran PPKA dalam lalu lintas kereta api merupakan peran yang sangat vital, mengingat peran PPKA adalah urusan perjalanan kereta api. Ialah mengatur bagaimana kereta api agar tidak bertabrakan satu sama lain dan menghindari kecelakaan dalam menjalankan kereta api. Sebagai pegawai bidang operasi dan pemasaran, PPKA juga harus melayani dua bidang. Di bidang operasi, PPKA harus profesional secara teknis dalam melayani perjalanan kereta api maupun urusan langsir. Sedangkan di bidang pemasaran, seorang PPKA juga harus melayani pelanggan penggunaan jasa kereta api atau customer di stasiun. Ada beberapa tugas yang dijalankan oleh pengatur perjalanan kereta api, yakni yang pertama adalah melayani kereta api berangkat di stasiun awal, melayani kereta api langsung di stasiun, melayani kereta api datang di stasiun, melayani kereta api berangkat di antar stasiun, yang lalu melayani langsir, lalu melaksanakan uji coba pengiriman dinamis, lalu menjalankan kereta api sesuai dengan prosedur, lalu serah terima dinasan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengaturan perjalanan kereta api dalam persyaratan lowongan, yakni adalah pendidikan harus SMA atau lebih, terutama bisa IPS atau IPA, atau juga SMK teknik otomotif, mesin, elektronika, dan juga ketenaga listrikan. Lalu persyaratan yang kedua, nilai kelulusan SLTA dan UAN-nya rata-rata harus minimal 7. Pengalaman kerja baru lulus. Umur usia 8 sampai dengan 25 tahun untuk tingkat SLTA. Jenis kelamin pria, harus pria, karena dibutuhkan kecekatan dalam tenaganya.
Persyaratan kemudian adalah tinggi badan minimal 165. Persyaratan yang terakhir adalah persyaratan di pengumuman rekrutmen yang diterapkan oleh PT KAI biasanya di sana. Lalu yang akan saya jelaskan adalah jabatan kondektur. Seseorang yang bertugas untuk kondektur ini adalah memeriksa untuk tiket penumpang apakah sesuai dengan database atau tidak. Lalu jabatan pramugara atau pramugari, tugasnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada seluruh penumpang, bukan hanya menawarkan makanan atau minuman. Jika ada kendala atau permasalahan di bidang gerbong atau permasalahan di dalam gerbong, bisa mengadu kepada mereka. Lalu kepala dipo, di sini tugasnya adalah mengatur untuk mengorganisasikan perawatan armada supaya bisa layak jalan dan tidak membahayakan keselamatan penumpang saat beroperasi nanti. Jabatan selanjutnya adalah teknisi. Seseorang yang bertugas untuk melakukan perbaikan jika ada kerusakan di armada kereta. Semua fasilitas yang ada di armada jika rusak maka merekalah yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Seorang teknisi kereta dituntut harus menguasai dan mengerti semua bagian gerbong kereta. Jabatan yang terakhir adalah pengawasan peron. Bertugas untuk menjaga keselamatan para pejalan kaki di pinggir rel dan mengatur jalannya perjalanan kereta.